Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis ya. Kali ini saya ingin membahas Persib Bandung yang statement ya, khususnya statement yang dikeluarkan oleh Coach Bojan Hodak, yakni pelatih kepala Persib Bandung ya, mengenai apa kondisi yang saat ini terjadi ya, dan menatap pertandingan El Clasico Indonesia melawan Persija Jakarta, di mana Persib Bandung akan bertindak sebagai sebagai tim lawan ya, jadi akan bermain away gitu kan. Nah, Persib saat ini kokoh di posisi klasemen sementara Liga 1 sebagai peringkat pertama, terpaut cukup jauh dengan peringkat kedua Dewa United, yakni 9 poin ya. Kalau kita bicara Persib Bandung secara umum gitu ya, Persib adalah klub besar di Indonesia, di mana setiap musimnya selalu difavoritkan untuk menjadi juara karena mereka juga dihuni oleh para pemain-pemain yang luar biasa ya, grade A dan punya kualitas. Tidak jarang para pemain-pemain senior timnas ataupun pemain-pemain asing terbaik itu biasanya berkumpul di Persib Bandung. Maka tidak heran Coach Bojan Hodak juga pernah meng-highlight bahwa tidak mudah bagi pemain untuk bermain di Persib Bandung ya. Misal ada pemain muda yang begitu oke, nah ketika masuk ke Persib Bandung belum tentu mereka bisa bermain secara baik di Persib Bandung. Dan banyak pemain lain yang pernah merasakan atmosfer di Persib Bandung itu memang ya perilakunya bukan menjadi aneh ya, menjadi seperti under pressure ya, di dalam tekanan. Pemain itu bagus, kemudian main di Persib Bandung tiba-tiba performanya menurun gitu ya. Tetapi ketika keluar dari Persib Bandung itu performanya bagus kembali. Ya, itu bukan 1-2 orang ya, banyak pihak yang mengatakan seperti itu. Ya, Persib adalah tim yang besar, punya finansial yang sehat, punya dukungan yang oke dari para bobotoh, tetapi barangkali itu juga menghasilkan pressure ya bagi para pemain, sehingga para pemain tidak leluasa di dalam bermain. Ya, itu mungkin saja. Kemudian yang kedua ya, ada Eko Maung itu pernah mengatakan bahwa Persib itu beberapa pemainnya, tidak semuanya tentu saja, itu justru gugup ketika bermain di hadapan pendukungnya sendiri ya, dalam hal ini bobotoh. Nah, dan kalau kita lihat statistik, apa yang dikatakan oleh Eko itu tidak sepenuhnya salah, meskipun juga tidak dipastikan kebenarannya. Kenapa? Karena dalam 2 musim terakhir setidaknya, ketika Coach Bojan Hodak melatih Persib Bandung, ada statistik yang cukup aneh. Apa itu? Kalau biasanya tim lain itu perkasa atau powerful ketika di kandang, Persib justru memang terjadi di tandang. Musim lalu mereka menjadi tim yang paling efektif mengumpulkan poin, artinya meraih banyak kemenangan di laga tandang. Nah, demikian juga musim ini, dari 22 pertandingan itu Persib adalah satu-satunya tim yang belum terkalahkan di laga tandang. Tetapi di laga kandang mereka sudah kalah 1 kali oleh Dewa United. Oke, jadi barangkali apa yang dikatakan oleh Eko Maung itu tidak salah gitu ya. Karena memang faktanya laga tandang Persib ternyata lebih baik secara performa dibandingkan laga kandang ya, setidaknya dalam 2 tahun terakhir ketika era Bojan Hodak. Kemudian ya, selain 2 fakta tadi, ada fakta lain juga yang menarik di Persib Bandung ini ya. Apa saja fakta menarik itu? Nah, tadi selain memang Persib lebih baik di laga tandang daripada laga kandang, terutama dalam 2 tahun terakhir, kemudian juga Persib saat ini bersaing di papan atas dan difavoritkan selalu hampir setiap musim juara karena merupakan tim besar, tim yang kuat finansialnya, tim yang punya bobotoh pendukung yang fanatik yang besar. Nah, Persib Bandung biasanya juga mengalami sejumlah problem. Kalau keuangan ya Persib Bandung selalu sehat ya, pemain relatifly semuanya bisa didapatkan, meski tentu tidak semuanya, tetapi sebagian besar pemain yang diinginkan itu bisa didapatkan. Nah, artinya dengan hal seperti itu harusnya Persib selalu bisa bersaing dengan baik.
Dan faktanya memang di dalam 5 musim terakhir Persib selalu berada di papan atas ya. Walaupun berkali-kali gagal menjadi juara. 2021-2022 Persib menjadi peringkat kedua. Nah, dengan rekor pertahanan terbaik pada saat itu. 2022-2023 ketika era Luis Milla, Persib juga hampir menjadi juara tetapi gagal ya karena performanya menurun di akhir musim. Nah, 2023-2024 kemarin Bojan Hodak berhasil meskipun secara peringkat di regular series kan sebetulnya Persib menduduki posisi kedua. Tetapi karena ada Championship Series, kemudian Persib bisa melaju ke final dan akhirnya menjadi juara. Nah, di musim ini kesempatan menjadi juara juga terbuka lebar. Nah, dan ada satu sisi yang menurut saya salah satu keunggulan dari Coach Bojan Hodak dibandingkan yang lain. Apa itu? Sisi mentalitas. Oke, kita coba flashback ke 3 minimal pelatih terakhir. Bagaimana Robert Rene Arbet ya bisa membuat Persib di papan atas ya sampai klasemen kedua pada 2021-2022 dengan rekor pertahanan terbaik. Tetapi masuk ke musim selanjutnya ya, di awal musim justru Persib banyak sekali kebobolan yang kemudian berakhir dengan pemecatan Robert Rene Arbet sendiri. Nah, artinya ini tidak bisa diatasi oleh Robert Rene Arbet. Datanglah Luis Milla. Luis Milla pada awal performanya 15 pertandingan tidak terkalahkan. Tetapi tercipta banyak intrik, konflik, ya ruang ganti sangat buruk dalam bahasanya Bojan Hodak ketika datang ke Persib itu yang membuat pada akhirnya taktikal secanggih apapun ya, kalau kita lihat konteks Luis Milla itu gagal dilaksanakan. Karena terjadi karena ruang ganti tanda petik tidak bisa dikuasai oleh Luis Milla. Padahal secara taktikal kita tahu Luis Milla kualitasnya seperti apa. Begitu kompleks gitu ya bagaimana taktik-taktik yang harus dilakukan oleh para pemain. Nah, datanglah Bojan Hodak. Bojan Hodak ya relatif secara taktikal sudah terlihat bermain pragmatis, bermain reaktif, bermain menunggu, defend counter, tetapi ternyata itu menjadi senjata yang bagus dan sangat cocok dengan para pemain Persib Bandung gitu kan. Sehingga pada akhirnya Persib Bandung di tangan Bojan Hodak bisa menampilkan performa yang luar biasa, baik dari segi produktivitas ataupun dari defensif, baik di musim lalu ataupun juga musim sekarang. Nah, satu yang menurut saya menjadi keunggulan luar biasa Bojan Hodak adalah bukan soal dari taktikalnya ya. Kalau taktikalnya diakui oleh Nick Kuipers itu sederhana ya. Oleh Maklok juga diakui sebagai sederhana, tidak seenjelimet atau serumit, sekompleks Luis Milla misalnya. Tapi kok Bojan Hodak mampu mengelola ruang ganti dan mengubah mentalitas para pemain gitu ya. Nah, biasanya Persib ketika gagal itu bukan di awal tetapi dalam perebutan juara ya. Nah, jadi ingat bagaimana Luis Milla di era 2022-2023 itu kan hampir juara, hanya saja di 4 pertandingan terakhir. Nah, mental mereka benar-benar ambruk ya, tidak bisa. Mungkin mirip dengan sekarang apa yang terjadi pada Persibaya Surabaya. Nah, di tangan Bojan Hodak saya tidak melihat adanya problem ini. Jadi banyak masalah yang dihadapi oleh Persib Bandung ya bisa diselesaikan secara umum oleh Bojan Hodak. Nah, apa saja masalahnya? Banyak ya. Di awal musim kesulitan itu tidak terjadi di era Bojan Hodak. Kemudian soal mentalitas nih ya, biasanya Persib itu kehabisan bensin di menjelang akhir musim juga tidak terjadi di era Bojan Hodak. Justru musim lalu itu semakin menggila. Nah, musim ini pun sama gitu ya, tidak terlihat Bojan Hodak seperti gagal mengelola tim ini, tapi terlihat bahwa para pemain bisa menikmati setiap permainannya dan bisa menampilkan performa terbaik. Nah, banyak pihak mengatakan dan kita bisa memprediksi bahwa Persib seharusnya dalam tekanan. Kenapa? Karena terus dikejar oleh banyak tim. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Coach Bojan Hodak ya. Nah, kami punya jarak poin dengan tim di peringkat kedua dan kami tidak perlu merasa tekanan itu. Ya, tekanan dirasakan oleh tim lawan tutupnya. Nah, jadi ketika orang melihat bahwa Persib dalam tekanan karena dikejar oleh tim lain, justru Bojan Hodak membalikan menyadarkan bukan kami yang tertekan, tetapi kalian yang harus mengejar, kami itulah yang tertekan. Ini kan
satu mentalitas, satu pelatih yang punya karakter luar biasa, yang itu bisa ditularkan kepada para pemain. Ya bagaimana para pemain pada akhirnya punya mentalitas yang kuat, dan itu terbukti di lapangan dan itu terbukti sukses. Nah, apa saja tadi ya, rekor tandang terbaik milik Persib. Nah, ternyata kalau kita perhatikan bagaimana Persib musim ini, itu Persib hampir 3 kali kalau tidak salah. 3 kali bermain dengan 10 pemain. Tetapi walaupun bermain dengan 10 pemain, Persib tidak kalah. Ya 2 kali imbang kalau tidak salah, 1 kali menang kemarin melawan PSIS Semarang. Bayangkan hanya bermain dengan 10 pemain tetapi Persib tetap tidak terkalahkan, bisa meraih imbang bahkan bisa meraih kemenangan. Artinya apa? Ini bukan soal mentalitas, bukan soal fisik, tapi semua masalah rata-rata teratasi dengan kehadiran coach Bojan Hodak. Nah, maka dalam bahasa Bojan Hodak lagi-lagi, apa hal-hal yang dirasa tidak mungkin itu di era Bojan Hodak memang hampir semuanya bisa diatasi ya. Termasuk salah satu nih yang akan menarik ya, ketika pelatih asing gagal membawa Persib juara, Bojan Hodak berhasil menaklukkannya. Tapi satu yang memang tantangan Bojan Hodak yang saya kira ini menjadi tantangan terakhir menurut saya Bojan Hodak. Kalau Bojan Hodak bisa memecahkan masalah ini, berarti semua masalah yang pernah dialami oleh Persib Bandung dari musim ke musim sungguh itu diselesaikan oleh Bojan Hodak. Apa itu Bojan Hodak? Apa itu? Persib Bandung belum pernah juara dalam kompetisi penuh. Sehingga setiap kali Persib menjadi juara, dan memang faktanya 3 kali terakhir itu melalui babak final, banyak orang yang apatis. Iya, Persib selalu juara ketika babak seperti itu. Ketika Persib Bandung kompetisi penuh itu gagal gitu kan. Nah, tapi kesempatan untuk berhasil atau menjadi juara melalui kompetisi penuh terlihat di depan mata di musim ini. Nah, artinya jika Bojan Hodak mampu untuk benar-benar menjadikan Persib sebagai juara, wah, layaklah Bojan Hodak menjadi salah satu legenda Persib Bandung ya. Dengan tentu statistik yang begitu luar biasa, memberikan trofi juga, dan kalau sampai terjadi ini luar biasa menurut saya. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman, apakah Bojan Hodak bisa membawa Persib juara dan memecahkan seluruh hantu, memecahkan seluruh mitos yang ada di Persib Bandung, atau seperti apa ya? Oke, silakan boleh disampaikan di kolom komentar ya.